Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan dalam hidup saya pasti digenapi. Amin. Ayo sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan dalam hidup saya pasti digenapi. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang menjadi janji Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita mau buka Alkitab kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 10. Kemarin saya sudah bagikan ayat yang ke-9, ya kan, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya hidup harus bisa dipercaya. Namanya orang percaya. Maka hidup pun harus bisa dipercaya. Ya kan, sebagai suami bisa jadi suami yang dipercaya. Iya kan, sebagai istri jadilah istri yang bisa dipercaya. Sebagai orang muda, sebagai orang tua, bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Engkau pebisnis, engkau bekerja dimanapun kau Tuhan titipkan untuk melayani, belajar jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kemarin saya sudah bagikan hal tersebut. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti, bagi Bapak Ibu yang mau kembali belajar untuk apa yang saya sudah bagikan kemarin, saya sudah share di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana dan bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita belajar sama-sama kembali Keluaran pasal yang ke-19 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 19 ayat 10 dan ayat yang ke-11, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya perlu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya perlu firman Tuhan. Amin. Kita perlukan firman Tuhan karena firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu dibersihkan hidup kita, saudara. Dan di sisi lain firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap kali kita melangkah, kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menerangi setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan itu menuntun kita dalam terang, dalam cahaya. Dan Yesus bilang, akulah terang dunia. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu mengarahkan kita kepada Yesus. Firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Itu sebabnya kita perlu, saudara dikasih dalam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka apa? Menguduskan diri. Suruhlah bangsa Israel menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh mereka kepada Musa disampaikan, kuduskanlah mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini penting. Ini penting dan ini menjadi kemutlakan dalam kita mengiring Tuhan. Kekudusan, holiness, tidak bisa ditolerir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saudaraku, maka kita harus putuskan, saya mau dikuduskan dan saya mau hidup dalam kekudusan. Mulai dari pikiran kita kuduskan.
Makanya Alkitab mengajarkan apa yang baik, apa yang manis, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Apa yang baik-baik saja dipikirkan. Jaga kekudusan pikiran. Hati kita pun jaga kekudusan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Jadi setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya menyadari, dalam kita mengiring Tuhan, kekudusan merupakan suatu hal yang mutlak, tidak bisa enggak. Amin. Itu sebabnya saya mau bagikan hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, loh, Tuhan adalah kudus. Bagaimana manusia bisa sampai kepada kekudusan Tuhan? Manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kehancuran, tinggal dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa mendatangi Tuhan? Gak bisa. Dengan amal ibadahmu engkau mendatangi Tuhan, gak bisa. Jelas-jelas Tuhan kudus, manusia berdosa. Dengan perbuatan baikmu engkau mendatangi Tuhan, gak bisa. Engkau manusia berdosa. Alkitab katakan, justru kesalehanku seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi perbuatan baikmu, amal ibadahmu tidak akan bisa membuat engkau menghampiri tahta kudus Tuhan. Yang membuat kita dapat menghampiri tahta kudus Tuhan, tatkala Yesus mati di atas kayu salib, menyucikan kita dengan darahnya, disitulah kita diselamatkan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus menyucikan saya. Ayo ketik di kolom komentar. Dimanapun saudara berada, sama-sama ketik di kolom komentar, darah Yesus menyucikan saya. Darah Yesus menyucikan saya, menguduskan saya. Tidak bisa hidup kita dikuduskan dengan diri kita sendiri, dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Iya kan? Akhirnya kita menyadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah hal ini. Ingat hal ini. Kekudusan adalah hal yang mutlak untuk engkau bisa mencapai. Makanya di dalam kekristenan kita memanggil dia Bapa. Kita memanggil dia Bapa karena dia Bapa kita yang baik, dan kita adalah anak-anaknya, saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Bukan karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan baik kita, maka kita bisa menghampiri dia. Nah, akan pernah bisa. Yang bisa membuat manusia yang berdosa ini menghampiri takhta kudus Tuhan adalah ketika darahnya tercurah bagi kita, disucikan kita, dikuduskan kita oleh kematian Kristus Yesus. Disitulah kita dilayakkan. Bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena Yesus yang membuat sesuatu bagi kita. Pastikan dimanapun kau berada, datanglah kepada Yesus. Minta pengampunan dosa kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Ya, hanya Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah kekudusan. Itu suatu hal yang mutlak, tidak bisa ditolerir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Darah hewan tidak bisa mentahirkan manusia. Gak bisa. Harus ada pertumpahan darah. Dan darah itu darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah. Itulah darah Yesus. Ya. Nah, apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab ajarkan dan katakan tentang kekudusan? Jadi pastikan setiap kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dimanapun engkau berada, engkau mau menerima pengampunan dosa, engkau mau datang kepada Tuhan, hanya melalui Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan itu. Gak usah cari-cari jalan lain. Yesus sudah bilang, akulah jalan. Cari jalan itu. Ya, kita udah tahu Yesus jalannya. Sekarang mau nggak kita datang? Allah begitu mengasihi dunia yang penuh dengan dosa ini. Itu sebabnya dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita manusia yang penuh dengan cacat celah, dengan dosa, kita diselamatkan oleh karena kematian Kristus buat saudara dan saya. Kekudusan adalah sesuatu hal yang mutlak, saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Kekudusan tidak bisa ditolerir dalam kita mengiring Tuhan. Makanya kita akan belajar apa yang Alkitab katakan tentang kekudusan. Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 14. Saudara bisa lihat di sana. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan dikejar. Diusahakan, cari. Ada aktif di sana, saudara. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, nggak bisa. Itu sebabnya ketika darah Yesus menyucikan, menguduskan kita, maka kita tetap harus tinggal dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita jaga pikiran kita jaga hati kita jaga langkah hidup kita jaga tutur kata kita. Disitulah akhirnya kita berjalan dan tinggal dalam kekudusan. Karena mutlak, saking mutlaknya kita katakan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Itu sebabnya kita perlu disucikan, kita perlu dikuduskan melalui firman-Nya setiap hari. Kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman, kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama yang Alkitab katakan tentang kudusan, kejarlah kekudusan. Bicara tentang aktif, bagian kita lakukan. Karena biar bagaimanapun saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan dengan ketidakkudusan di tengah-tengah dunia ini. Kita diperhadapkan, tapi kita punya pilihan. Kita mau ambil keputusan untuk tetap berjalan dalam kekudusan, atau kita mau menghamiri diri kita mau membiarkan diri kita terkontaminasi dengan ketidakkudusan. Itu keputusan. Sama-sama bilang sama saya, itu keputusan saya. Amin. Dalam berjalan kita mengiring Tuhan, kita harus mengerti akan hal ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin, but it's okay. Kita tetap harus terus jaga hati. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Amin. Jaga hati. Jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan kedendaman. Saat itu engkau lakukan, engkau sudah tidak lagi tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Karena itu jaga hati. Hati tempat di mana Tuhan berbicara buat setiap kita. Jaga hati. Orang mau buat apa dalam hidupmu, tetap jaga hati. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ampunilah mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang menyakiti kamu. Itu ajaran Yesus. Supaya apa? Supaya hati kita berkenan, supaya hati kita tidak sakit hati, tidak kepahitan, tidak benci, tidak dendam. Belajar untuk lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kejarlah kekudusan. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin ngeselin, mungkin nyebelin gitu kan. Tapi jaga hati kita, jangan sampai hati kita dan hidup kita terkontaminasi. Ya, jadi yang pertama yang Alkitab ajarkan buat setiap kita, saudara, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa catat nanti kembali, sehingga Bapak Ibu bisa baca berulang-ulang kembali, mengerti akhirnya tentang apa itu kekudusan dan kenapa kita harus berjalan dalam kekudusan, ya. Yang kedua, dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 16. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lihat, dalam kita mengiring Tuhan, kita harus bertahan, kita harus mempertahankan kekudusan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang kedua saya pelajari, kekudusan adalah sebuah perintah. Nggak bisa enggak. Saudara, ketika kita menerima perintah, maka perintah itu harus dilakukan. Kenapa? Jangan lupa status kita hamba.
Sebagai hamba harus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan kita. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kita harus tetap berjalan dalam kekudusan. Dengan kata lain, kalau engkau tidak lagi menjaga kekudusan hidupmu, engkau sudah keluar dari perintahnya Tuhan, dan engkau tidak melakukan perintahnya Tuhan. Ya, jadi yang kedua kita pelajari sama-sama kenapa, apa yang Alkitab katakan tentang kekudusan. Kekudusan adalah sebuah perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah bisa dekat kepada Tuhan kalau ketidakkudusan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Susah. Kayak ada yang masih kosong gitu, saudara. Engkau mungkin bisa memiliki segala sesuatunya, tapi ketika engkau tidak mengalami kekudusan, maka engkau tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Gak akan pernah bisa. Engkau punya segala sesuatu, engkau memiliki segala sesuatu, engkau punya apa yang mungkin orang lain gak punya, tapi ada hati yang kosong. Kenapa? Karena hati itu hanya bisa ditempati oleh Yesus. Dan ketika engkau tidak berjalan dalam kekudusan, maka tidak ada Allah dalam hatimu, karena Allah adalah kudus. Dan ketika dia memberi perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus, maka itu yang harus kita lakukan. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, kekudusan adalah sebuah perintah. Gak bisa enggak, mesti, kudu, harus. Haleluya. Ya, jadi yang pertama apa yang kita katakan tentang kekudusan? Yang pertama, kita harus mengejar kekudusan. Bagian kita kejar, bagian kita lakukan. Yang kedua, apa yang kita katakan tentang kekudusan? Kekudusan adalah sebuah perintah, nggak bisa enggak, harus lakukan, harus kejar. Dan yang ketiga, apa yang Alkitab katakan tentang kekudusan? Yosua 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sorry saudara, engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak berjalan dalam holiness, tidak berjalan dalam kekudusan. Tuhan bilang kepada Yosua, suruh mereka jaga kekudusan, suruh mereka berjalan dalam kekudusan. Makanya Yosua bilang, kuduskan dirimu hari ini, sebab besok, nggak pakai lama saudara, besok engkau menguduskan dirimu hari ini, besok Tuhan akan buat perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Izinkan saya dari hati yang paling dalam saya sampaikan seperti ini. Engkau mau lihat mujizat dalam hidupmu, engkau mau lihat sesuatu terobosan dalam hidupmu terjadi, engkau mau lihat hal-hal yang tidak pernah sebelumnya engkau lihat terjadi dalam hidupmu, belajar tinggal dalam kekudusan. Engkau akan melihat bagaimana Allah akan buat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Kuduskan dirimu sebab besok aku akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, gak pakai lama saudara. Ketika hari ini kau berjalan dalam kekudusan, tidak akan lama kau akan melihat lawatan Tuhan, kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Syaratnya apa? Holiness, kekudusan. Berjalan dalam kekudusan. Kuduskan pikiranmu, kuduskan hatimu, kuduskan setiap perbuatanmu, langkah hidupmu. Ya, jadi apa yang kita katakan tentang kekudusan? Di dalam kekudusan ada kuasa Allah. Di dalam kekudusan ada kuasa Allah. Haleluya. Belajar untuk berjalan dalam kekudusan. Tidak lama engkau akan lihat mujizat Tuhan. Tidak lama engkau akan lihat kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang nyanyi haleluya, 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 tapi kelakuan rupa enggak berjalan dalam kekudusan. Iya kan? Gangguin bini orang, gangguin laki orang, pikirin hal-hal yang cabul, pikirin hal-hal yang zina. Tetapkan dalam hidupmu. Kalau engkau mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanmu, sudah dikasih dalam Tuhan, simple. Engkau sudah tahu kok kebenaran firman, jalani, lakukan. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, jangan cuma menjadi pendengar firman, cuma menjadi penikmat firman, tapi belajar untuk melakukan firman. Yesus sendiri katakan, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang ketiga saya pelajari apa yang kita katakan tentang kekudusan. Dalam kekudusan ada kuasa Allah.
Ya, pastikan setiap kita menyadari hal ini. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang Alkitab katakan tentang kekudusan? Daniel 11 ayat 31. Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Lihat, di akhir zaman akan datang hal ini, saudara. Tentara-tentara si jahat akan membuat orang-orang tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Iya kan? Daniel bilang, tentara yang akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus sehingga tidak ada lagi korban bakaran, menghapuskan korban sehari-harian, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Di akhir zaman akan seperti ini. Makanya kita lihat nggak aneh, saudara, hari-hari ini ya kan, anak kecil udah tahu hal-hal yang membuat dirinya jatuh dalam perzinahan. Wow. Ini yang Alkitab sudah catat dan Alkitab sudah katakan. Dan apa yang Alkitab katakan, itu yang pasti tergenapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Alkitab. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Alkitab. Haleluya. Itu adalah firman Allah yang mengajarkan kepada kita, menetapkan setiap kebenaran yang ada, bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Alkitab sudah mengajarkan di hari-hari terakhir, tentara kenajisan akan muncul dan membuat tempat-tempat kudus itu apa? Tidak lagi kudus. Dan perhatikan, ada satu kata di sana, saudaraku. Lihat ya, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Berarti yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kekudusan adalah benteng. Wow. Kalau benteng itu hancur, kekudusan itu tidak ada lagi, benteng itu hancur, maka gampang sekali kita diserang. Makanya jangan kaget kalau orang-orang Kristen bisa kena santet. Oh, ini katanya ngaku orang Kristen tapi kok masih bisa kena santet, kena pelet gitu kan, kena serangan-serangan kuasa kegelapan. Sudah dikasih dalam Tuhan, karena bentengnya hancur, pertahanannya rubuh. Engkau bisa diserang. Engkau bisa diserang. Karena benteng itu, kekudusan itu, holiness, hancur. Engkau mau bertahan kuat menghadapi peperangan roh, berjalan dalam kekudusan. Gak bisa enggak, cuma itu, mutlak. Dan setan tahu akan hal itu, saudaraku. Dia akan menghancurkan terlebih dahulu benteng ini. Dia akan sikat dulu benteng ini. Dia akan hajar dulu benteng ini. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak lagi tinggal dalam kekudusan. Mulutnya mungkin masih menyembah Tuhan, mulutnya mungkin masih memperkatakan firman, tapi keseluruhan hidupnya sudah tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Pelan tapi pasti hidupnya akan hancur. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada. Engkau yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, engkau yang hari-hari sudah berjalan lama tinggal tidak dalam kekudusan, saya secara khusus mau berdoa buat saudara. Siapapun saudara, apapun latar belakang percayaanmu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang rindu tinggal dalam kekudusan, engkau yang rindu berjalan dalam kekudusan, engkau yang rindu berbalik dari jalan-jalanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, berjalan dan tinggal dalam kekudusan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hari ini hamba berdoa, ada anak-anak Tuhan, bahkan ada setiap mereka yang mungkin hari-hari jauh dari Tuhan, yang mungkin hari-hari ini hidup mereka tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Mereka sudah jatuh dalam setiap dosa yang terlampau dalam, dan hari ini mereka sadar mereka perlu Tuhan. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, ampuni setiap pelanggaran mereka, kuduskan, tahirkan mereka oleh kuasa darah anak domba. Beri mereka hati yang baru ya Tuhan. Beri mereka pikiran yang baru, sehingga mereka tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam kekudusan Tuhan, dan mereka berjalan dalam kemuliaan Allah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Engkau yang sudah didoakan secara khusus, mulai hari ini tetapkan dalam hatimu, tetapkan dalam pikiran, saya harus berjalan dalam kekudusan. Caranya bagaimana? Mungkin kau berkata, tapi pendeta, dunia ini kan sulit untuk menjaga kekudusan. Belajar, tetap tinggal dalam firman.
Tinggal dalam firman, tinggal dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Hati-hati dengan komunitasmu. Komunitasmu jauh dari Tuhan, maka kau akan pelan tapi pasti kau akan jadi sama dengan mereka. Komunitasmu tidak menghargai sebuah kekudusan, maka pelan tapi pasti kau akan jadi sama dengan mereka. Bagaimana kita mempertahankan jalan dalam kekudusan? Yang pertama jelas kita mesti berdoa setiap hari. Itu membuat kita terkonek dengan Tuhan. Yang kedua, tetap renungkan firman. Karena ingat, Yesus katakan firman itu akan membersihkan hidupmu, sehingga kita bisa membedakan mana benar, mana tidak benar. Engkau tahu mengambil keputusan ketika firman Tuhan kau renungkan setiap hari. Dan yang ketiga, jaga pergaulan. Hati-hati dengan teman-temanmu, hati-hati dengan saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang, saudaraku. Engkau bebas memilih teman, engkau bebas memilih sahabat, tapi engkau punya otak untuk menetapkan mana orang-orang yang kira-kira bisa mensupport saya dalam menjaga kekudusan saya. Tuhan kasih kebijaksanaan kok buat hidup kita. Amin. Jangan takut kehilangan teman, takutlah engkau kehilangan Tuhan dan kehilangan kekudusan. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena firman sudah terbentang dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan. Yesuslah yang memberikan kami kekudusan. Engkaulah yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Kami diangkatnya menjadi anak-anak-Mu. Engkau mentahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami awalnya manusia berdosa, kami tidak tahu kebenaran, tapi Kristus mati bagi setiap kami. Kami dilayakkan, kami dibenarkan, kami berjalan dan tinggal dalam kekudusan. Dan sebagai respon kami hari ini ya Bapa, kami mau menetapkan hati kami untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Kami mau menetapkan hidup kami untuk tetap tinggal dalam kekudusan Tuhan. Karena kami percaya kekudusan adalah benteng. Ketika benteng itu hancur, kekudusan itu tidak lagi ada, maka kami hidup berantakan. Kami akan gampang serang kuasa kegelapan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, Tuhan tuntun kami agar kami selalu tetap tinggal dalam kekudusan Tuhan. Secara sadar kami mau mengikut Tuhan. Itu sebabnya kami perlu tuntunan, kami perlu arahan Roh Kudus, menuntun kami dan mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Tuhan ingatkan kami bahwa setiap hari kami harus terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman. Itu yang membuat kami tetap dapat tetap terus mempertahankan hidup kami dan tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka tetap terus hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah perintah Tuhan. Kekudusan adalah benteng dalam kehidupan kami. Kekudusan adalah cara Tuhan berkarya dalam hidup kami, sehingga kami lihat mujizat, kami lihat kuasa Tuhan tatkala kami hidup dan tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap pokok-pokok doa yang mereka naikkan dalam formulir doa, dalam kolom-kolom komentar yang mereka kirimkan pada saat live ini berlangsung, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan bukakan jalan mereka, sehingga mereka melihat kuasa, anugerah, mujizat Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Bahkan secara khusus kami satukan hati kami pagi hari ini berdoa buat pokok-pokok doa kami. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah rumah tangga mereka. Suami-suami mengasihi, mencintai, menghargai istri. Bahkan istri-istri yang ada mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati, tunduk kepada suami dalam nama Yesus. Ada cinta kasih dalam mereka, satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan pegang rumah tangga anak-anak-Mu.
Sebab apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tuhan jaga rumah tangga anak-anak Tuhan. Betul, dalam rumah tangga selalu ada goncangan, tapi kami percaya selama perahu rumah tangga kami ada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup meredakan badai-badai yang ada di rumah tangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan percaya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus dari tubuh kami orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Hari ini jangan bimbang, tapi percaya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kau terima mujizat, kau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Tahun 2023 kami ada di hari ke-18. Banyak hal yang akan kami lewati, jalani di sepanjang tahun ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami rintis dalam bisnis kami, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberkati apa yang kami kerjakan. Itu sebabnya kami doa, kami satukan hati kami ucapkan berkat. Diberkatilah apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus. Diberkatilah tangan kami, dan apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Allah, bukakan pekerjaan bagi mereka. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami lihat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga setiap mereka yang berdoa buat anak-anak mereka, buat suami, buat istri, buat saudara mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dalam nama Yesus terbuka pintu-pintu pekerjaan dalam hidup mereka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa bersatu hati mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat ekonomi mereka yang mungkin sedang tergoncang oleh karena satu dan lain hal. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi mereka dipulihkan, anak-anak Tuhan. Kami pegang firman Tuhan bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, bahwa orang-orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu tergenapi bagi setiap kami. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sehingga ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa agar terlepas dari lilitan utang piutang, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, terlepas dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Mujizat Allah terjadi, sehingga mereka belajar dari pengalaman mereka untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa pagi hari ini secara khusus buat setiap orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi. Dalam kesetiaan mereka, mereka mengikuti doa pagi, mereka memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Hamba ucapkan berkat. Engkau orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, hamba berdoa buat setiap orang-orang muda yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, menjadi kerinduan mereka. Biarlah Tuhan memberkati masa muda mereka. Masa muda mereka diberkati Tuhan, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, bahwa masa depan sungguh ada dalam hidup mereka. Hari depan yang penuh harapan Tuhan bentangkan di depan setiap mereka, orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Bapa, hamba berdoa, pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan kirimkan bagi mereka. Bahkan pasangan hidup yang mengasihi, mencintai mereka, dan menghargai hidup mereka, Tuhan Yesus anugerahkan atas orang-orang muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba menyerahkan setiap orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka, hari depan mereka dahsyat. Bahkan mereka menjadi orang-orang muda yang membawa kasih Tuhan, menjadi orang-orang muda yang menjadi terang, membawa berkat Tuhan bagi setiap teman-temannya, kerabatnya. Mereka bukan menjadi pengikut-pengikut orang-orang dunia, tapi mereka menjadi orang-orang yang dapat diikuti ajaran mereka mengasihi Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang menjalin hubungan, dan mereka rindu membawa hubungan mereka masuk dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus, biarlah Allah campur tangan, Allah tolong, Allah yang mensupport segala sesuatunya, Allah yang memperlengkapi, Allah yang mempersiapkan, dan Allah yang memberkati dan rencana-rencana mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah orang-orang muda ini berjalan dalam kekudusan Tuhan. Mereka tinggal dalam kekudusan, dan mereka lihat mujizat kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat setiap pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa dalam rumah tangga mereka. Mereka merindukan kehadiran anak-anak yang takut akan Tuhan. Hari ini kami satukan hati kami berdoa buat setiap pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapa, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka, Tuhan yang mempertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kandungan-kandungan istri terbuka dalam nama Yesus, terbuka, diberkati Tuhan. Bahkan pasangan suami istri ini diberkati Tuhan dengan kesehatan reproduksi di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini mendoakan agar adanya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara mereka, mungkin dengan anak mereka, dengan orang tua mereka, mungkin dengan kakak mereka, adik mereka, mertua atau menantu mereka, yang mereka rindukan akan adanya rekonsiliasi, pemulihan. Bapa, kami satukan hati kami pegang firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan hubungan mereka Tuhan, hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang hari-hari ini mungkin sedang rusak. Kami satukan hati kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Oh, thank you Lord. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan, bergabung dalam doa pagi ini, namun mereka belum memutuskan untuk mengikut Yesus, hari ini kami satukan hati kami berdoa biar Tuhan tetapkan di hati mereka, tuntun mereka dalam terang jalan Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan yang daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dalam nama Yesus, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui setiap program-program online yang ada, karena firman-Mu disampaikan dan banyak jiwa dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami, saudara, kerabat, kenalan kami yang mungkin hari-hari ini belum mengenal Yesus, kami kenal dengan mereka, kami mau mendoakan mereka, kami bawa nama mereka dalam setiap doa-doa kami. Kalau ada di antara mereka juga mungkin pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami juga mau berdoa buat mereka. Nama mereka kami sebutkan dalam doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Tuhan melawat mereka, kuasa Tuhan memulihkan mereka dalam nama Yesus. Mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan Yesus memberkati kota di mana kami tinggal. Biarlah kami ucapkan berkat atas kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa sehingga di dalam nama Yesus kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman, kota kami damai, dijauhkan daripada setiap rancangan-rancangan yang jahat, dijauhkan kota kami dari setiap bencana alam. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Oh Tuhan Yesus berdaulat atas kota kami, bahkan tempat di mana kami berada, kota kami boleh beribadah dengan tenang. Bahkan kami sepakat pagi hari ini berdoa dalam nama Yesus, setiap oknum-oknum yang ada intoleran di kota-kota tersebut, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, sehingga oknum-oknum intoleran ini yang membuat anak-anak Tuhan susah untuk beribadah, dijamah Tuhan Yesus, dilawat Tuhan Yesus. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, demikian mereka kami berdoa dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, sehingga oknum-oknum ini dilawat kasih Allah.
Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada akhirnya bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami damai, bangsa kami aman, bangsa kami tertib, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami perkatakan ekonomi Indonesia maju. Kami berdoa ekonomi Indonesia kuat di dalam nama Yesus. Ekonomi Indonesia bangkit. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan oknum-oknum ya Tuhan yang mengambil keuntungan atas bangsa kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Disingkapkan, dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, Tuhan berkati. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami berdoa Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dalam mereka mengambil keputusan, kebijaksanaan dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka tahu mengambil keputusan dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Kami doakan mereka ya Tuhan, sehingga melalui tangan mereka bangsa ini maju, Indonesia bertumbuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa di tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Kami terus ucapkan berkat Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami lawatan Tuhan melalui pesta demokrasi pemilihan umum di tahun 2024. Ada keamanan, berjalan kondusif, berjalan aman. Bahkan kami berdoa buat KPU, Bawaslu yang akan bekerja ya Tuhan. Bahkan partai-partai yang sudah terpilih, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas, politik-politik pemecah belah, kami patahkan kuasanya atas bangsa kami dalam nama Yesus. Biar yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan nyatakan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memulai hari dengan pujian pengagungan kepadamu. Kami juga sudah belajar firman Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami berjalan dalam kekudusannya Tuhan dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Bahkan kami sudah menaikkan doa-doa kami. Itu sebabnya kami ucapkan berkat di sepanjang hari berjalan ini. Kami akan lihat kuasa kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Ini doa syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, aminkan setiap apa yang kita sudah doakan. Karena Tuhan Yesus katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita imani, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tinggal dalam kekudusan. Pikiran hatimu, perkataanmu, perbuatanmu berjalan dalam kekudusan. Caranya bagaimana? Yang pertama, miliki komunitas yang baik, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, koneksi dengan Tuhan. Barang siapa yang menjadi satu roh dengan dia, mengikatkan dirinya dengan dia, dia akan menjadi satu roh dengan dia, dengan Tuhan ya. Dan yang ketiga, renungkan firman, karena firman itu akan membersihkan hati dan hidup kita setiap saat. Doa saya menyertai setiap kita semua. Kita kembali ketemu besok pagi dalam doa pagi online setiap jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Zoom, melalui Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.